Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan untuk mempelajari sebuah kitab yang sangat luar biasa, Masya Allah, yaitu kitab Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengalirkan pahala untuk beliau atas apa yang telah beliau berikan kepada kita semuanya, subhanallah. Dan kita hari ini insyaallah sudah sampai di bab imamatus sibyanil shalah, ya. Bagaimana seorang anak dia diberikan kesempatan untuk menjadi seorang imam, ya. Dan ini merupakan langkah untuk kita mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita lebih percaya diri, ya. Dan kita tahu yang namanya pendidikan itu berasal dari rumah. Pendidikan anak sejatinya berasal dari rumah. Dididik oleh orang tuanya, diajarkan tentang akidah, tentang akhlak, tentang kepercayaan diri, subhanallah. Dan kelak kitalah yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan, subhanallah, banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Juga di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW banyak tertera akan wajibnya kita untuk memperhatikan anak-anak kita. Subhanallah. Nah, hari ini insyaAllah kita akan belajar ya akhwat untuk bagaimana meningkatkan cara atau meningkatkan kepercayaan diri anak-anak kita. Kenapa kita hendak belajar demikian? Karena subhanallah ketika anak kita itu percaya diri atas izin Allah tentunya, ya, dan tidak ada anak-anak kita percaya diri karena dirinya, tidak ada. Ya, jadi kita mulai karena kita sekarang mulai mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, maka kita katakan kepada anak-anak bahwa yang memberikan kepercayaan diri kepadamu wahai anakku bukan dirimu, bukan karena kamu yang hebat, tapi Allah yang telah memberikan itu semuanya. Ya, Allah yang telah memberikan kepadamu rasa percaya diri. Dan subhanallah ya akhwat, menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada diri anak-anak kita itu banyak sekali manfaatnya, ya, banyak sekali manfaatnya. Dan kita sebagai orang tua hendaklah belajar, ya, bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan diri anak-anak kita. Efek atau manfaat yang bisa mereka rasakan bukan hanya di masa yang akan datang, tapi ketika mereka sudah kita berikan rasa kepercayaan diri, maka mereka bisa menjadi seorang yang memiliki pribadi yang kuat, ya, subhanallah. Akan menjadi seorang anak atas izin Allah yang tumbuh menjadi seorang yang berani menerima tantangan dan resiko, ya. Dan dia tidak akan lagi takut dengan yang namanya kegagalan. Ya, anak-anak yang percaya diri itu tidak mudah menyerah biasanya ibu-ibu. Ya, mereka lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar, ya, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat lainnya. Subhanallah. Dan apa yang terkadang membuat anak-anak itu kurang percaya diri, di antara faktornya ya akhwat, bahwa terkadang secara tidak sadar orang tua membanding-bandingkan diri anak-anaknya dengan anak-anak orang lain. Ya, padahal jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kelebihan untuk setiap anak, ya. Di anak itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Semuanya unik. Semuanya punya kelebihan masing-masing, dan inilah yang Allah berikan bekal untuk anak-anak kita agar kelak anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, coba kalau kelebihannya itu sama, ya, maka hal demikian tidaklah baik untuk kehidupannya. Ya. Jadi di antara hal baik, ya, yang Allah berikan ya akhwat, kenapa Allah berikan anak-anak itu beda-beda kelebihannya? Karena mereka akan memberikan kontribusi untuk Islam di masa yang akan datang. Ya, subhanallah. Dan tentunya hal ini yang akan menjadikan orang tua mendapatkan amal jariyah. Subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat, bahwa setiap apa yang orang tua berikan
contoh baik kepada anak-anak, maka itu semuanya terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi kita tidak boleh membanding-bandingkan antara anak kita dengan anak orang lain. Yakinlah bahwa apa yang Allah titipkan pada diri anak-anak kita itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Ya, jadi anak-anak yang sangat-sangat sering dibandingkan dengan orang lain atau dengan anak lain, biasanya dia tidak percaya diri. Ya, dia merasa minder, ya, merasa dirinya banyak sekali kekurangan. Ya, subhanallah. Sampai walaupun itu kepada kakak adik. Ya, jadi ketika kita diberikan karunia oleh Allah anak, maka jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa di antara tujuan Allah memberikan kepada kita anak lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4, lebih dari 5 adalah agar kita bisa membanding-bandingkannya untuk menjadi bahan perbandingan. Itu tidak boleh ya akhwat, subhanallah. Karena kita tidak tahu anak-anak kita itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada kalanya, subhanallah, anak yang pertama misalnya, Allah berikan kelebihan dalam akademik. Anak yang kedua, Allah berikan kelebihan, dia lebih memperhatikan orang tuanya misalnya. Ya. Anak yang ketiga, Allah berikan, dia lebih mudah ketika diberikan nasihat misalnya. Dan itu semuanya adalah hal yang wajib kita syukuri. Ya. Jadi tidak boleh kita banding-bandingkan ya, karena untuk menjadi bahan perbandingan. Saya alhamdulillah punya anak lebih dari 4, lebih dari 5, itu untuk menjadi bahan perbandingan ya. Kalau demikian kita berpikir ya akhwat, kalau pola pikir kita masih demikian, maka kita akan mendapatkan sebuah kekecewaan. Kenapa? Karena kita menyamakan anak-anak kita ya. Menyamakan anak-anak kita padahal Allah saja subhanallah telah membagikan kelebihan kepada anak-anak kita itu berbeda-beda. Subhanallah. Jadi jangan paksa anak kita untuk memberikan hal yang sama untuk kita, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang berbeda-beda. Baik. Kemudian yang kedua, ya, di antara kesalahan kita yang membuat anak-anak kita akhirnya tidak percaya diri, kalau tadi dibanding-bandingkan, yang kedua di antara kesalahannya ya akhwat adalah mudah sekali kita membuli anak-anak kita. Dan ini akan menurunkan ya kepercayaan diri anak-anak kita. Subhanallah, subhanallah, saya pernah mendapati seorang ibu yang ia ternyata qadarullah membuli anaknya, ya anaknya sendiri dibuli. Kemudian beliau menyesal, beliau mengobrol dengan saya, ya subhanallah, dan beliau mengatakan kepada saya waktu itu, Ustazah, sebenarnya saya itu menyesal kalau habis mengejek, menghina, ya mencela anak-anak saya, membuli anak-anak saya. Tapi terkadang itu tidak saya sadari, karena dulu waktu saya masih kecil, saya masih ingat sekali bapak selalu berkata kepada saya bahwa kamu itu tidak sepintar tawanmu, bahwa kamu itu begini, subhanallah, dibuli, ya, dibuli dengan perkataan. Dan akhirnya, subhanallah, ibu ini memberikan hal yang sama kepada anak-anaknya. Maka hal-hal yang demikian ya akhwat patut kita renungi bersama, bahwa jangan sampai kita teruskan ya apa yang telah menjadi kebiasaan orang tua kita. Kita memohonkan ampun untuk orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah kalau hal ini terjadi pada diri kita, kita memohon kepada Allah agar Allah hapus memori jelek dari pikiran kita, dan kita buka lembaran baru untuk anak-anak kita, yang lebih memantaskan diri, tidak membuli anak-anak kita. Karena kalau kita biarkan itu akan berlangsung dalam kehidupan kita, maka kelak anak kita pun akan membuli cucu kita, dan itu akan menjadi dosa jariah bagi semuanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi pembulian itu ternyata efeknya adalah adanya rasa kurang percaya diri pada diri anak-anak, yang akan down mereka. Ya. Jadi yuk mulai kita pikir baik-baik ya. Kalau yang kemarin sempat membuli anak-anaknya, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita buka lembaran baru ya. Kita mulai jaga mulut kita, jangan sampai kita membuli anak kita, jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk anak kita, karena doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. Apalagi kita sebagai seorang ibu, subhanallah. Apalagi kita sebagai seorang ibu. Yang ketiga ya akhwat,
Di antara kesalahan yang terkadang kita kurang menyadari bahwa itu sesungguhnya membuat anak-anak kita akhirnya tidak percaya diri, ya. Di antaranya adalah karena kita yang terlalu berharap pada anak-anak kita, berharap yang lebih gitu loh, berharap yang lebih. Akhirnya ketika anak-anak kita itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita kecewa, dan itu yang membuat orang tua tidak menghargai anak. Nah ini, jadi di antara yang membuat anak-anak itu kurang percaya diri, ada kurangnya penghargaan kita pada diri anak-anak kita, kurangnya motivasi kita kepada anak-anak kita, kurangnya pujian. Ya, boleh anak-anak itu diberikan pujian, boleh, ya. Tapi tentunya ketika kita memuji anak-anak kita, jangan lupa kita berucap Masya Allah, Barakallahu fiik, atau Allah yubarik fiki, kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki, Allah yubarik fika, ya, Barakallahu fika. Kita doakan keberkahan agar tidak terkena ain, ya. Jadi bolehnya seseorang, apalagi orang tua, memuji anak-anaknya dengan tujuan untuk memotivasi anak kita untuk menjadikan anak kita lebih percaya diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan, ya, jangan lupa untuk mendoakan, karena terkadang ain itu juga berasal dari orang tua, ya akhwat, ya. Ain yang kita pernah dengar, ain, ya, kita kayaknya sudah pernah membahas. Maka itu terkadang juga bukan dari orang lain faktornya, tapi dari internal, yaitu dari orang tuanya. Dan kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, hendaklah kita berhati-hati ketika kita berucap, ya. Boleh memuji, tapi kita mendoakan anak-anak kita. Jadi boleh memuji, dan kita katakan ketika kita memuji anak-anak kita katakan, ya, Masya Allah, Barakallahu fiik, bersyukur kepada Allah, ya nak, Allah yang telah memberikan kepadamu kelebihan ini. Jadi kita gantungkan apa yang anak-anak kita miliki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara cara kita mendidik anak-anak kita agar tidak menyombongkan diri atas apa yang ia miliki. Ini penting. Jadi kalau teman-teman baca parenting barat, itu mesti akan didapati bahwa pujian itu sangat-sangat penting bagi anak-anak, ya, motivasi itu sangat penting bagi anak-anak, tapi tanpa adanya tambahan bahwa itu semuanya sebenarnya adalah titipan dari Allah, dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai seorang muslim, ya, hambanya Allah, hendaklah mengembalikan segala sesuatu dari apa yang Allah beri kepada anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang senantiasa diberikan motivasi oleh orang tuanya, dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, ya. Dia akan tumbuh menjadi anak yang banyak memberikan manfaat untuk orang banyak, ya, subhanallah. Dan ini tugas kita, ya akhwat. Apa di antara kita tujuan kita mendidik anak-anak? Di antara tujuan kita mendidik anak-anak adalah agar anak-anak kita bisa memberikan kontribusi, ya, memberikan manfaat kepada umat. Kita ingin mendapatkan amal jariyah setelah kita meninggal dunia nanti. Kita ingin agar anak yang kita didik selama ini, dia bisa memberikan yang terbaik untuk umat ini. Jadi tujuan dalam mendidik anak-anak kita, ya, menyekolahkan anak-anak kita, mereka belajar menuntut ilmu bukan hanya untuk tujuan dunia, ya akhwat. Kalau hanya untuk tujuan dunia, itu adalah sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat kecil. Karena dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan di antara faktor yang terkadang, ya subhanallah, membuat kita tidak sadar, ya akhwat, ya, tidak sadar, dan itu membuat anak-anak kita kurang percaya diri. Di antaranya, subhanallah, kita mengata-ngatakan kesalahan anak kita di depan orang banyak, dan ini kadang kita tidak sadar, ya. Kita membuka, ya, kekurangan anak kita di depan orang banyak. Subhanallah, dan ini membuat hati anak-anak kita terluka.
yang membuat hati anak-anak kita terluka. Yang awalnya dia percaya diri, tapi karena orang tuanya selalu menjelek-jelekkannya di depan orang lain, ya, membuka keburukannya di depan orang lain, dia merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki kelebihan, ya, selalu dijelek-jelekkan di halayak ramai, ya. Kalaulah kita ingin memberikan nasihat kepada anak kita, mari kita berikan nasihat dengan kedua mata kita, ya, dengan 4 mata, ya, kita dan anak-anak saja, ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ya akhwat, ya, atas apa yang telah kita lakukan dari kesalahan mendidik anak-anak, ya, dan itu membuat akhirnya ada luka batin pada diri anak-anak, ya, anak-anak yang sering sekali, bahkan mungkin setiap hari dipermalukan di depan kawan-kawannya, dijelek-jelekkan di depan saudara-saudaranya, itu akan membuat hatinya terluka. Dan kalaulah ini sudah terjadi, maka kita meminta maaf kepada anak-anak kita. Meminta maaf kepada anak-anak kita atas kekhilafan kita. Semoga dengan kita meminta maaf, semoga Allah Azza wa Jal memberikan, ya, kepada anak-anak kita rasa percaya diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan, ya, untuk bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Baik, di antara kesalahan yang terkadang kita kurang sadari dan itu membuat anak-anak kita kurang percaya diri, ya akhwat, ya, subhanallah, kita jadikan atau kita samakan anak-anak kita dengan orang dewasa. Nah, ini dia, ya. Dan ini padahal kita tahu anak kita itu tidak sama dengan kita orang dewasa, tapi kita kurang sadar atau kita kadang kurang menyadari bahwa ternyata, ya, seringkali kita menyamakan anak-anak kita dengan kita sebagai orang dewasa. Padahal dunia anak itu berbeda dengan dunianya orang dewasa. Maka belajar lagi bagaimana kehidupan anak-anak sejatinya, ya. Karena kalau kita selama ini menganggap anak-anak kita seperti kita orang dewasa, maka banyak sekali terjadi kekacauan di antara ibu dan anak, ya. Anak-anak masih bermain dan itu dunianya mereka, kitanya pengen anak-anak lebih seperti orang dewasa. Padahal kita harus memberikan haknya untuk anak-anak kita. Anak-anak yang sering dianggap menjadi orang dewasa, pastinya dia akan kurang percaya diri, ya. Apalagi kalau sampai masa anak-anak akhirnya, ya, habis, tidak ada yang berbekas dengan keindahan, yang ada adalah celaan dan celaan dan celaan, ya. Baik. Kemudian, ya akhwat, di antara yang bisa kita lakukan, dan ini juga sebuah hal yang patut kita renungkan, ya, subhanallah, memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Di antara yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak kita, memberikan tugas untuk anak-anak kita. Rasulullah SAW, beliau adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa dalam memberikan teladan bagi kita semuanya, ya. Beliau biasa memberikan tugas kepada Anas bin Malik untuk menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Dan ketika Rasulullah SAW memberikan tugas kepada Anas bin Malik, ya, kemudian suatu hari yang namanya anak-anak, ya, suatu hari yang namanya anak-anak itu kan, subhanallah, lihat anak-anaknya bermain, Anas pun demikian, ya. Anas ikut bermain. Jadi pernah suatu hari Rasulullah SAW mengutus Anas memberikan tugas untuk ke rumah sahabi untuk keperluan, tapi ternyata Anas nggak muncul-muncul, ya. Maka Rasulullah SAW mencari Anas, dan setelah Rasulullah SAW mencari, baru ketahuan Anas bermain dengan anak-anak. Rasulullah SAW waktu itu memanggil Anas, dan Anas mulai subhanallah sadar bahwa tugasnya belum selesai. Anas langsung meninggalkan permainan dengan anak-anak, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, betapa indahnya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Anas, yang menegur Anas, masya Allah, ya. Dan itu diantara contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada Anas. Jadi di antaranya memberikan tugas, ya, tugas di mana tugas ini harus bisa diselesaikan oleh Anas bin Malik. Begitu pula Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan tugas kepada Abdullah bin Umar, ya, subhanallah, kepada Abdullah bin Umar dan kepada Abdullah bin Abbas, ya, masya Allah. Hal-hal yang demikian, ya akhwat, membuat anak-anak itu merasa dihargai.
membuat akhirnya mereka itu merasa bahwa ternyata saya sudah besar gitu. Orang dewasa sudah mempercayakan kepada saya gitu ya. Jadi sesekali nggak apa-apa kita berikan tugas kepada anak-anak. Kalau sudah selesai, apalagi anak-anaknya tipe yang laki-laki misalnya tuh saya ngapain, terus saya ngapain, misal. Ya sudah kita berikan. Sekarang tugasnya adik, misalnya ini ya, mau ngelap meja, boleh. Mau ngelap sepeda, boleh. Mau membersihkan tempat tidur, boleh. Ya, kita berikan dulu kepercayaan. Kalau toh hasilnya misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus bisa memaklumi. Ya, harus bisa memaklumi. Alhamdulillah, anak kita sudah mulai percaya diri ya dengan tugas yang kita berikan. Jadi boleh kita memberikan tugas kepada anak-anak kita untuk memupuk rasa kepercayaan dirinya ya akhwat. Subhanallah. Dan ketika anak kita sudah menuntaskan tugasnya, maka saatnya kita berikan apresiasi, ya, dengan sebuah kata-kata atau dengan hadiah, boleh. Ya. Dan ini membuat anak-anak lebih semangat lagi, lebih dihargai lagi. Subhanallah, subhanallah. Ya. Jadi saya lihat anak-anak yang sering diapresiasi oleh keluarganya, ya, itu akan terlihat gitu loh pada diri anak-anak. Anak-anak itu kan, subhanallah, tidak bisa tidak bisa berpura-pura gitu. Saya melihat di sini, di satu ini, anak-anak yang Masya Allah, saya lihat sendiri ya ketika orang tuanya menjemput ya. Kemudian anak ini langsung memeluk ya ibunya ya. Kemudian berbincang. Saya pernah melihat anak yang demikian. Kemudian ibunya tanya ya, tadi sudah makan siang belum? Terus dia bercerita, sudah, mamnya banyak. Wah, Masya Allah, Barakallah, sekarang mamnya banyak. Oh, senang banget dia, Masya Allah. Ya itulah hal yang ada pada diri anak-anak. Ketika ibunya itu berusaha memberikan pujian, apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh anak-anak, maka anak-anak akan tumbuh rasa percaya diri. Dia akan bercerita tanpa beban. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan ini fitrah dari anak-anak kita. Jadi anak-anak kita, fitrahnya adalah dia sebenarnya percaya diri. Ya. Siapa yang membuat anak-anak kita tidak percaya diri? Terkadang kita sebagai orang tua. Dan itu terkadang tanpa kita sadari ya akhwat. Tanpa kita sadari, subhanallah. Baik, setelah kita belajar ya apa yang mesti kita lakukan agar anak-anak kita percaya diri, ya subhanallah. Sekarang kita belajar bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Ya, di sini Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan sebuah judul dengan imamatus sibyanul shalah, ya imam salat bagi anak. Wa hadhihi aidan min suratit tashji' madamu. Di sini bahwa kata Syekh ini merupakan sebuah hal ya, wa hadhihi aidan, dan ini merupakan hal yang baik, dan tashji' itu memberikan sebuah motivasi ya ketika anak-anak kita misalnya mereka mulai menghafal Al-Qur'an ya. Jadi di antara syarat untuk seorang anak ya bisa menjadi imam sholat, di antaranya ada bacaan Al-Quran yang mereka hafal. Ya, hafal Al-Quran, hafalannya bagus, bacaannya bagus ya, dibanding jamaah lainnya. Dan usianya seperti apa yang menjadi patokan ya anak kita itu boleh menjadi seorang imam bagi orang dewasa? Di antaranya mereka sudah masuk ke tamyiz ya, usia-usia SD lah ya, sudah bisa, usia-usia SD itu sudah bisa, karena mereka sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Subhanallah, Masya Allah ya, la haula wala quwata illa billah. Kemarin baru pekan ini Masya Allah saya dihadirkan oleh Allah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jadi di kami itu ada kelas sore. Kelas sore itu kelas anak-anak yang sudah SD. Kemudian selesai SD mereka ngaji di sini gitu loh. Sorenya ngaji. Dan anak itu saya tahu dulu TK-nya waktu sebelum masuk SD itu sudah di 1. Tapi belum di rumah yang sekarang, rumah yang dulu, yang awal-awal kami bangun. Waktu itu kami bangun 1 di rumah di Yogyakarta. Fulan ini, anak kecil ini dulu menjadi murid yang pertama-tama masuk gitu loh. Subhanallah, kemarin ya akhwat, ketika maghrib ya, Masya Allah, anak-anak ini sholat, kemudian dia berdua sama kawannya
nawarkan kepada kawannya, kamu yang jadi imam ya, kamu aja yang jadi imam, oke. Dan kita, subhanallah, yang jadi makmum di belakangnya, terkaget-kaget gitu ya. Masya Allah, ternyata dia sudah bisa baca Quran dengan bagus ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hada bifadlillahi ta'ala, ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah, di antara anak-anak yang ada di sini, subhanallah ya, ada yang sudah bagus bacaan adzannya, ada yang bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, dan memang harapan kami, dan kami sudah mencoba untuk berbincang dengan ustadz yang mengampu, karena mereka anak laki-laki, maka kami coba hadirkan sosok ustadz di sini ya, khusus anak kelas sore. Dan kami sudah berbincang dengan ustadznya, Ustadz mohon untuk diarahkan anak-anak, dibimbing. Yang satu punya kelebihan, dia Masya Allah bacaannya bagus. Yang satu dia punya kelebihan, adzannya bagus. Ya, bagaimana caranya? Monggo silahkan. Kiranya anak-anak ini nanti kelak Allah jadikan sebagai seorang yang bermanfaat untuk umat. Ya, yang satu jadi muadzin, yang satu jadi imam sholat. Ya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bifadlillahi taala, mulai berjalan ya Masya Allah dengan seiring waktu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kemarin saya diberikan hadiah oleh Allah ya, anak ini sudah mulai percaya diri ya untuk jadi imam salat. Imam salatnya orang dewasa ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah, saya kira alhamdulillah ya, bacaan yang sudah dibaca itu dari surah Al-Fatihah, dari surahnya sudah bagus ya tajwidnya, Masya Allah. Kemarin saya juga diberikan informasi oleh wali dari anak ini bahwa waktu Ramadan kemarin, bahkan putranya ini, Masya Allah ya, waktu itu sholat di sebuah musola di kampungnya. Dan ketika imam sholat di kampungnya itu simbah-mbah gitu ya, dan bacaannya panjang pendeknya kurang pas, maka anak ini bilang ke orang tuanya, Bun, ini ya bacaannya gak pas gitu loh. Dan dia mencoba untuk sholat di tempat lain gitu ya, subhanallah. Jadi subhanallah ya akhwat, ternyata ketika anak-anak ini sudah mulai tahu mana yang benar ya, ini bacaannya baik, ini bacaannya tidak, panjang pendeknya benar, panjang pendeknya tidak, itu akhirnya mereka bisa menilai ya, subhanallah. Dan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi diperbolehkannya bagi anak ya untuk sholat, untuk menjadi imam sholat ya, dengan syarat tadi ya, dengan syarat dia sudah bagus bacaannya, dia punya hafalan Qur'annya, subhanallah. Baik, ada banyak dalil yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di antaranya ada di dalam hadis ini. Ya, apa disebutkan oleh Rasulullah SAW? Akhrajal Bukhari min hadis Amr bin Salamah. Ya, disebutkan di dalam kitab Bukhari dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma. Ya, ia menceritakan, kata beliau, cerita bagaimana waktu beliau bersama Rasulullah SAW. Kunna bihadirin yamurru binan nas. Idza atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakanu idza raja'u marru bina. Kata Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma, kami itu tinggal di kampung yang dilewati oleh para sahabat ketika mereka hendak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dan ketika mereka pulang ya dari Madinah, mereka biasanya para sahabat melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah SAW itu telah bersabda demikian dan demikian. Jadi Masya Allah ya, pas kampungnya Amr bin Salamah ini kampung yang biasa dilewati oleh para sahabat. Kemudian Amr bin Salamah menceritakan, wa kuntu ghulaman hafidhan fa hafidtu min dalika Qur'anan katsiran. Subhanallah. Dan ketika itu, kata Amr bin Salamah, saya adalah seorang yang memiliki hafalan. Saya bacakan dulu yang hadis pertama ya. Sini ada perbedaan dengan riwayat wa kunna bina rukban fa nasaru marinas simada. Saya bacakan yang hadis pertama dulu, baru nanti ke sini. Kemudian kata Amr, hampir sama riwayatnya, hampir sama dari Amr bin Salamah, tapi beda-beda riwayat. Kemudian kata Amr bin Salamah, dulu saya itu alhamdulillah banyak menghafal ayat Al-Quran ya, dari para sahabat yang lewat. Fantalaqa abi wa fidan ila Rasulullah SAW fi nafarin min qaumihi fa'alamahumus salah. Maka akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah SAW ya, bersama kaumnya, dan beliau mengajari mereka tata cara salat.
Kemudian Amr bin Salamah mengatakan, faqala ya ummukum aqra'ukum wa kuntu aqra'ahum lima kuntu ahfadhu faqaddimuni fakuntu awummuhum wa alayya burdatun li saghiratun safra. Kata Amr bin Salamah, waktu itu Rasulullah mengatakan yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sementara aku, kata Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya waktu itu. Ya. Karena memang Amr bin Salamah ini anak yang rajin belajar kepada para sahabat yang sering lewat di kampungnya. Dan akhirnya para sahabat pun menyuruh Amr bin Salamah untuk menjadi imam. Masya Allah. Fakuntu awumuhum wa ana ibnu sab'i sinin atau 8 sinin. Kata Amr bin Salamah, dulu waktu aku jadi imam salat, ya, usiaku 7 sampai 8 tahun. Ya, Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Ini hadisnya panjang sekali. Baik, kita baca ya hadis yang di Imam Bukhari dari Amr bin Salamah juga. Kunna bima'in umirun nas wa kana yamurru binar rukban fasalahum ma linnas. Ya ma linnas ma hadar rajul. Dikisahkan oleh Amr bin Salamah, ya, kata beliau, kami pernah melewati kunna bima mumirun nas, dan singgah di suatu persinggahan di mana biasanya di persinggahan tersebut, ya, ada banyak rombongan yang lewat. Dan ketika itu bertanya, orang-orang yang lewat itu bertanya, malin nas ma hadar rajul, fayaquluna yaz'amu anna Allah arsalahu uhiya ilayhi aw hallahu bikada. Kata Amr bin Salamah, waktu itu, ya, kami sering bertanya pada rombongan, kalian dari mana? Ya, kemudian mereka mengatakan, kami dari tempatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang bertanya, siapa sebenarnya Muhammad itu? Maka mereka menjawab, Muhammad itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini fakuntu ahfadu dzaka fa kana ma yaquru fi saddi wa kanatil arab talawwam bi islamihi al-fathu yaquluna atruku wa qaumihi fa innahu in dhahara alaihim nabiyyun shadiq falamma kanat waqat ahlul fathi badiru kulla qaumin bi islamihim. Di sini pada waktu ayyamul fath, ya akhwat, ya, ada ayyamul fath itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ada kisah pembebasan, di antaranya adalah Fathul Makkah, ya, dibukakannya kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW yang sangat bersejarah, namanya Fathul Makkah. Itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, waktu itu banyak sekali orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, subhanallah. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian di sini dikatakan ji'tukumullahi min inda Nabi SAW haqqan faqallu sallu salatan kidha fi hina kadha wa sallu salatan kidha fi hina kadha fa idha hadaratis salat falyu'adin ahadukum wa liyu'ammikum aktsarukum Qur'anan. Fa nadharu falam yakun ahadun aktsaru Qur'anan minni. Kata Amru, ketika itu para sahabat memberitahu, ya, ketika datang waktu salat memberitahukan bahwa yang berhak untuk mengimami salat adalah yang dia punya banyak bacaan Al-Qur'an atau hafalan Al-Qur'an. Dan pada waktu itu kata Amr bin Salamah, saya yang paling banyak untuk menghafal Al-Quran. Lama kuntu talaqqi minar rukbani faqaddimuni baina aydihim wa ana ibnu sit'a aw sab'a sinin wa kanat alayya burdatun kuntu idza sajadtu tasallaitu anni faqalat imra'atun minal hayy alla tuqtuna anna istaqari'ikum fashtaru faqatu li qamisan fama farahtu bi syai'in farha bidzalikal qamis. Baik, dan di sini dikatakan bahwa kata Amru, ya, intinya ya akhwat, bahwa Amr bin Salamah ini diberikan kepercayaan oleh para sahabat untuk bisa menjadi imam salat bagi orang-orang dewasa. Subhanallah. Subhanallah. Dan beliau senang sekali, ya, ketika diberikan kepercayaan ini, maka itu menjadi hal yang luar biasa. Baik, kemudian setelah kita belajar untuk bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan diri, kita lanjutkan, ya. Di sini ada sesuatu yang bisa kita lakukan dari orang dewasa. Di antaranya adalah ketika anak-anak sakit, ya, ketika anak-anak sakit, maka hendaklah kita memberikan perhatian kepada anak-anak. Ini boleh, ya akhwat, kita kalau ada yang sakit dari anak-anak, kemudian kita dengar kabarnya, maka kita boleh menjenguknya. Itu sebagai tanda perhatian kita kepada anak-anak. Ya. Dan kita tahu bahwa menengok orang yang sakit itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita, ya, di mana Rasulullah SAW banyak sekali mengunjungi orang-orang yang sakit. Di antaranya yang disebutkan oleh Anas bin Malik, ya, subhanallah. Jadi Anas bin Malik ini adalah seorang sahabi, ya, putra dari Ummu Sulaim yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dan beliau berkata, kata beliau, ada seorang anak Yahudi, anna ghulaman li Yahudin, ya. Ada seorang anak Yahudi yang dia pernah waktu itu berkhidmat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau sakit, ya, famarad. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengoknya, ya, menengoknya
Dan Rasulullah SAW mengajak anak Yahudi ini untuk masuk Islam. Ya, masuklah ke agama Islam. Aslim fa aslam. Kalau kamu masuk ke Islam, maka kamu akan selamat. Ya. Dan anak ini waktu itu kisahnya menengok ya, berisyarat kepada ayahnya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan hidayah taufik dan subhanallah anak ini masuk ke dalam Islam. Jadi bolehnya kita mengunjungi orang yang selain muslim ya ketika sakit dengan harapan, dan pastinya kita mengajak mereka untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Harapannya agar mereka diberikan hidayah sebelum ajal menjemput mereka ya. Jadi Rasulullah SAW saja beliau sudah membiasakan untuk menengok ya anak-anak yang sakit. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh ya, contohnya adalah Rasulullah menengok anak orang Yahudi. Subhanallah. Ya, betapa lembutnya hati Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tahu bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana orang Yahudi mereka mendengki kepada Rasulullah SAW. Tapi beliau tidak membalasnya dengan keburukan. Beliau justru membalasnya dengan kebaikan. Dan ini yang menyebabkan atas izin Allah banyak sekali akhirnya masuk Islam. Ya, orang-orang masuk Islam karena akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Masya Allah ya akhwat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, menuntun anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak-anak yang memiliki pribadi percaya diri ya, atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita sebagai orang tuanya ya akhwat untuk terus menemani buah hati kita sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang menjadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah sampai di sini dalam pertemuan di pagi hari ini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, dan jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.